Hey guys, welcome to The Last Screen. Yap, kita baru saja selesai menyaksikan episode 4 dari Secret Invasion. Dan setelah menyaksikan episode 4, mumet, pusing, sedih, semuanya ada, gila. Di fase 4-5 dari MCU ini adalah satu-satunya series Marvel yang benar-benar membekas di hati gue. Karena gue suka dengan project yang punya rasa. Secret Invasion episode 4 khususnya kurang rasa apalagi gitu. Kalau banyak orang bilang MCU taman kanak-kanak, lihat sekarang. Mereka berbenah banget dengan Secret Invasion, terutama dengan sosok Nick Fury-nya sih menurut gua. Salah satu faktor keberhasilan dari Secret Invasion sejauh ini itu karena Nick Fury. Gila. Gue pusing gitu. Kalau kalian udah nonton episode 4 dari Secret Invasion, apa yang kalian rasakan? Yang pertama sekarang mari kita bahas soal Gaia, anak dari Talos yang didor sama grafik di ending dari episode 3 ternyata hidup lagi sesuai dengan teori kita kalau dia ini punya cara untuk bisa selamat. Ternyata di sini dikasih tahu caranya bahwa dia ini mengambil pikiran dari si dokter ilmuwan dari grafik ini dan akhirnya dia meracik kekuatannya sendiri dan membuat dia memiliki kekuatan yang mirip kayak grafik sehingga dia bisa sembuh dengan project ekstremis dari si Iron Man ketiga dan semua DNA kayaknya dimiliki juga sama si Gaia ini. Jadi satu-satunya orang yang pantas untuk melawan grafik selain Avengers tentu saja Gaia. Itu kayaknya bakal terjadi di episode 6 atau episode akhir dari Secret Invasion. Sejauh ini gue suka banget dengan karakter Emilia Clarke sebagai Gaia di sini, keren banget, dan penulisan skenario-nya men, gila. Ini keren parah. Gue nggak tahu apakah gue hype-nya ini karena gue baru selesai nonton dan langsung review ke kalian. Nggak tahu, ntar mungkin bakal kelihatan kekurangan-kekurangan, tapi gue mau ngomongin sekarang langsung soal development karakter di series ini. Semuanya berkembang dengan sangat baik. Itu tadi soal Gaia. Dia sekarang udah mulai memilih pihaknya dengan jelas karena sekarang dia harus melawan grafik. Dan yang kedua sekarang mari kita bahas soal istri dari Nick Fury, si Priscilla ya namanya ya. Ternyata Priscilla ini bertemu dengan Rhodey. Teori kalian benar bahwa Rhodey adalah Skrull. Kalau di video sebelumnya gue agak sedikit ragu apakah Rhodey ini benar-benaran Skrull atau bukan. Tapi dari 50% gue juga yakin bahwa dia Skrull. Karena gue ragu itu karena dia nyebut nama Fury gitu kan. Karena kalau bukan nyebutnya Nick kayak yang terjadi di episode 3 itu baru Skrull gitu. Tapi kan dia menekankan namanya Fury. Nah, itulah yang terjadi dan pertanyaan kita, kalau Rhodey Skrull, di mana Rhodey yang asli? Gimana kaitannya dengan film Armor Wars nantinya? Apakah Rhodey tiba-tiba bangun, blum, menyaksikan, loh, ini gara-gara gue udah jadi asistennya si presiden gitu ya. Kita lihat aja nanti, tapi yang jelas bahwa gue penasaran dengan perkembangan karakter Rhodey versus Skrull ini seberapa jauh. Apa dia cuma sekedar bagian dari anak buah grafik atau bukan, gue benar-benar penasaran. Intinya adalah benar teori kalian semuanya yang berteori kalau Rhodey adalah Skrull. Dan gue senang juga bagaimana adegan waktu Nick Fury berhadapan dengan Priscilla ini di rumahnya di ruang makan. Itu adegannya epic parah, rasanya keren banget. Pasti kalian mungkin ada beberapa kalian yang nangis dengan adegan itu. Kayaknya salah satu adegan terepik soal rasa ya, pengembangan karakter ini adalah adegan rumah makan antara Nick Fury dengan istrinya itu yang dia baru tahu kalau istrinya itu juga udah meninggal, udah dikubur di laut. Dan akhirnya Nick Fury memaafkan karena mereka sama-sama dalam rentang waktu yang panjang mereka itu udah jatuh cinta gitu ya. Akhirnya nggak jadi tembak-menembak itu, dan itu keren banget, epic parah. Selama gue nonton MCU ini salah satu scene favorit gue yang soal rasa ini tadi guys. Dan gue sangat suka dengan perkembangan Nick Fury di sini. Dia benar-benar kayak tahu dia itu dikhianati oleh banyak orang dengan Skrull, tapi dia tuh kayak belum bisa menerima sepenuhnya gitu ya. Gue bener-bener salut dengan Nick Fury, gambaran Nick Fury yang sekarang, karena gila, Nick Fury sekarang dewasa banget. Semenjak The Blip, seperti yang dijelaskan oleh Priscilla, Nick Fury berubah drastis dan lebih dewasa sih menurut gue. Karena setua-tuanya Nick Fury yang kita lihat di Secret Invasion, kalian nggak akan bisa membohongi dan juga mengelabui Nick Fury. Walaupun kalian bangsa Skrull sekalipun, dia tahu gitu ya. Dari Captain Marvel sampai sekarang, Nick Fury itu kerjanya selalu berhadapan dengan Skrull, terutama di atas sana gitu ya.
dia pasti tahu lah bagaimana trik-trik dari Skrull, apalagi grafik yang dia kenal dari kecil, dia juga udah tahu bagaimana ciri khas. Dan kita pengen menantikan gimana penyelesaian Nick Fury ini ketika dia berhadapan dengan grafik nantinya, karena Nick Fury tahu sekarang bahwa grafik memiliki kekuatan super dan dia juga cukup kaget waktu itu ya. Dan sekarang mari kita bahas soal Telos yang ada di episode 4 ini. Bisa gua akui bahwa momen ini adalah momen yang paling menyedihkan dari episode 1 Secret Invasion sampai keempat ini. Detik-detik kematian Telos yang sangat-sangat epic itu bener-bener berasa banget gitu ya. Gue nggak bener-bener kenal dengan karakter Telos. Gue tahu Telos Skrull, tapi gue nggak terlalu respect sama dia. Tapi berbeda ketika gue menyaksikan Secret Invasion. Apalagi detik-detik dia ditembak berubah jadi Skrull, memecahkan kaca mobil presiden yang nggak gampang itu. Gila. Itu sih gue sempat berkaca-kaca dan pengen nangis di momen itu gitu ya. Dan apalagi ketika Nick Fury mandang dia, nasib dia ketika dia tewas, gila, rasanya dapet banget gitu ya perkembangan. Gue salut sama MCU sekarang, mereka berbenah segitu baiknya, mereka mendengarkan kritikan dan terbukti dari Secret Invasion ini gila. Terutama untuk karakter Telos ini kan kita udah tahu bahwa perkembangannya pesat banget, hubungannya dengan Nick Fury dapet banget ketika Nick Fury nggak bisa mengambil tubuhnya, dan itu parah sih, epic parah. Gue nggak mau bahwa series ini berakhir cepet ya, karena ini udah episode 4, tinggal 2 lagi. Sedangkan kalau cerita komiknya, Secret Invasion kan sampai 8 series kalau nggak salah ya. Itu kan panjang banget. Gue pengen bahwa ini nantinya bakal ada season kedua karena nggak akan selesai sampai sini. Tapi secara keseluruhan gue sangat suka, terutama gue salut dengan bagaimana rasa yang ada di episode 4 ini. Nggak banyak yang bisa kita teorikan karena yang sudah terjadi, karena teori kita soal gaya akhirnya hidup bener, dan grafik punya 4 DNA bener, dan sekarang banyak kalian yang berteori kalau Rhodey adalah Skrull itu bener juga. Dan sekarang tinggal kita melihat bagaimana usaha dari Gaya dan juga Nick Fury untuk membalaskan dendam karena Telos udah meninggal di episode 4 ini. Ini adalah salah satu series the best yang paling gue suka selama ini, dan episode 4 salah satunya adalah yang the best di antara yang the best. Oke guys, thank you buat teman-teman sudah menyaksikan first impression kita setelah menyaksikan episode 4 dari Secret Invasion. Setelah itu kita bakal buat video breakdown dan juga easter egg untuk episode 4 ini, dan kita janji akan menemukan detail menarik yang mungkin nggak kalian sadari dari episode 4 ini guys. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.